Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para peserta didik yang saya banggakan dan saya sayangi, yang pertama tentu saya mengucapkan selamat atas diterimanya para peserta didik yang akan memasuki di dunia pendidikan di SMK Negeri 2 Pengasih ini. Karena tentu Anda semua masuk di tempat ini merupakan satu keunggulan yang orang lain banyak yang ingin masuk ke sini, namun demikian mereka banyak yang kurang dapat terpenuhi cita-citanya masuk ke SMK Negeri 2 Pengasih. Dan tentu saya merasa bangga terhadap anak sekalian yang bisa masuk di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat memasuki era baru di mana anak-anak nanti akan memasuki di dunia pendidikan di SMK Negeri 2 Pengasih. Para peserta didik yang saya banggakan dan saya sayangi, tadi saya sudah memberikan mukadimah awal, namun Anda belum tahu nama yang sedang berbicara di depan Anda sekalian. Nah, ini saya akan lebih dahulu. Kebetulan saya di sini dipercaya oleh sekolah untuk menjadi pembina OSIS. Tentu nanti Anda semua akan lebih kenal dekat dengan saya ketika Anda semua sudah bisa memasuki proses pembelajaran dan juga ikut di dalam sebuah organisasi OSIS itu sendiri. Nah, tentu Anda semua tahu bahwasanya sebuah organisasi itu harus ada aturan yang baku. Maka pemerintah membuat aturan bahwasanya OSIS itu hanya dapat dimiliki oleh sebuah organisasi pendidikan yang disebut di mana hanya berlaku di SMP, SMA maupun SMK. Nah, tentu ketika Anda semua sudah memasuki wilayah akademi di SMA ini atau SMK 2 Pengasih ini, maka tentu secara otomatis Anda semuanya akan nanti menjadi anggota OSIS. Nah, banyak di antara Anda semua yang sudah tahu karena dulu sudah di SMP, tentu sudah banyak yang memahami tentang apa itu organisasi OSIS. Nah, di sini akan saya ulangi kembali supaya mengulang pemahaman, mengulang kembali apa itu peran daripada OSIS itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa OSIS merupakan organisasi siswa intern, organisasi di mana di situ sudah diatur melalui aturan undang-undang yang ada. Kita bisa dilihat di dalam layar monitor itu bahwasanya namanya OSIS bisa disebutkan di sini adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah. Sekolah menengah, ya, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP atau SLTP dan sekolah menengah atas atau SMA atau SMK. Nah, OSIS itu sendiri sebuah organisasi yang tidak boleh dimiliki oleh selain akademik. Harus mau tidak mau mereka menjadi siswa atau siswi di suatu sekolah. Nah, OSIS juga diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang. Organisasi itu memiliki seorang pembimbing dari guru atau yang disebut dengan
pembina yang dipilih oleh pihak sekolah yang berwenang. Kemudian anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS itu sendiri. Jadi pengertian OSIS dapat dilihat dari pengertian dan definisi di atas. Tentu Anda semua sudah mengetahui apa itu OSIS. Maka jika ada organisasi atau organisasi yang lain yang selain OSIS, maka tentu sekolah tidak akan membolehkan hal itu memasuki wilayahnya. Nah, mengapa OSIS itu bisa hanya dimiliki oleh sekolah? Ini latar belakang berdirinya OSIS tertuang dalam Tujuan Nasional Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga garis-garis besar haluan negara itu yang melatar belakangi berdirinya OSIS. Dan struktur organisasi OSIS ya, di situ disebutkan struktur organisasinya adalah pada dasarnya setiap OSIS di satu sekolah memiliki struktur organisasi, ketua pembina, kemudian wakil ketua pembina, kemudian pembina, ketua umum, wakil ketua 2, sekretaris dan 1, 2 bendahara, wakil bendahara, ketua sekretaris bidang subdit. Itu adalah struktur organisasi yang secara sah harus dibentuk di sebuah akademi sekolah itu sendiri. Kemudian program pembinaan OSIS itu ada di situ adalah pengertiannya satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan. Itu pengertian daripada program pembinaan OSIS. Kemudian tujuannya tidak lain adalah bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insan pembangunan nasional atau sumber insani pembangunan nasional. Itu banyak sekali di situ disebutkan satu persatu. Silakan para peserta untuk membacanya, tidak akan saya bacakan karena terlalu panjang. Yang jelas program pembinaan itu ada di dasar hukumnya, yaitu Permendiknas nomor 39 tahun 2008 bab 1 pasal 1. Nah, ini dasar hukumnya. Dapat dilihat di situ dasar hukumnya adalah nomor 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian nomor 2 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan nomor 3 Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan nomor 4 Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan, nomor 5 Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, dan yang terakhir nomor 6 buku panduan OSIS terbitan Kemendiknas tahun 2011. Jadi OSIS yang ada di sekolah itu sangat kuat sekali dasar hukumnya. Maka tentu ini harapan bagi sekolah bagaimana mengelola organisasi OSIS itu sendiri yang ada di sekolah ini. Kemudian materi pembinaan. Nah, materi pembinaan itu mencakup 1 tentang pembinaan ketakwaan, 2 budi pekerti luhur, 3 pembinaan keahlian unggul, 4 pembinaan prestasi akademi, seni, dan olahraga sesuai dengan bakat dan minat, dan seterusnya. Kita akan silakan dibaca sendiri, itu sudah dijelaskan di dalam monitor itu. Kemudian perangkat OSIS itu ada 1 pembina OSIS, kemudian perwakilan kelas, pengurus OSIS, dan anggota OSIS. Itu yang disebut dengan perangkat OSIS. Rincian dan tugas perangkat OSIS yaitu pembina OSIS. Ya, pembina OSIS bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolah. Rincian tugas pembina OSIS adalah bertanggung jawab atas seluruh pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah dan seterusnya.
perwakilan kelas itu mencakup perwakilan, jadi wakil kelas setiap kelas diwakili oleh 2 orang siswa dan seterusnya. Dan yang pengurus OSIS terdiri dari seorang ketua dan 2 orang wakil ketua, seorang sekretaris dan 2 orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara. Syarat pengurus OSIS itu bisa disebutkan di bawahnya adalah sudah tertera di situ. Syarat untuk menjadi seorang pengurus itu memiliki salah satunya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu satu kewajiban yang harus kita lakukan dan seterusnya. Pembinaan seksi. Di dalam OSIS ada namanya pembinaan seksi, antara lain seksi bidang 1 itu disitu sudah di butir-butirnya banyak sekali, silahkan dibaca sendiri. Kemudian bidang 2 itu juga demikian, bidang 3 juga demikian, kemudian bidang 4 itu juga seperti itu. Adanya prestasi yang harus dikembangkan, begitu olahraga dan lain sebagainya. Bidang 5, kemudian bidang 6, bidang 7, ya, bidang 8. Nah itulah organisasi OSIS yang menangani ada 8 bidang. Di situ pengembangan bakat, minat, dan pengetahuan ada di situ semuanya. Silakan nanti kalau sudah masuk, kebetulan ini adalah sedang kita adanya wabah COVID ini, kita belum bisa bertatap muka. Nanti insya Allah nanti kalau kita sudah bisa normal kembali belajar tatap muka di sekolah, Anda semua bisa masuk di sini, kita akan mengetahui bagaimana gerakan-gerakan dan pengembangan Anda semua untuk bisa mengembangkan diri dari kegiatan organisasi OSIS tersebut. Nah, di situ juga akan disebutkan rincian tugas pengurus OSIS. Itu sudah dijelaskan secara rinci, tertulis di situ. Nanti bisa dibaca untuk bisa dipahami oleh Anda semuanya. Anggota OSIS itu secara otomatis, saya jelaskan kembali, anggota OSIS itu secara otomatis ketika Anda sudah diterima masuki sekolah ini, diterima di sekolah, secara otomatis Anda itu menjadi anggota OSIS. Tetapi kalau menjadi pengurus itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang perlu Anda siapkan. Tapi kalau anggota itu jelas otomatis ketika Anda diterima di sini sudah menjadi anggota OSIS. Keuangan itu ada semuanya di situ. Keuangan disebutkan bahwa keuangan bersumber dari sekolah untuk kegiatan pengembangan diri dari para siswa, para peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ada forum organisasi juga disebutkan di situ. Adanya rapat-rapat dan sebagainya itu masuk ke ranah kegiatan OSIS itu sendiri. Nah, sasaran dan target pembinaan itu jelas di situ disebutkan meningkatkan peran serta siswa dan membina sekolah sebagai wawasan wiyata mandala sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional. Dan juga menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Itu arti lambang tidak akan saya jelaskan. Nanti silakan nanti anak-anak sekalian nanti bisa membuka di Google, mencari searching apa itu lambang daripada OSIS itu sendiri. Karena kalau saya jelaskan di sini satu persatu, tentu waktunya juga sangat panjang, dan di situ saya yakin anak-anak sekarang sudah mengetahui karena dulu di SMP juga sudah pernah dijelaskan oleh Bapak Ibu. Dia program kegiatan OSIS
Bidang 1 itu tertera dan dijelaskan di situ bidang 1. Jadi ketika Anda nanti menjadi pengurus OSIS harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, tentu para peserta didik itu nanti akan dapat mengembangkan diri dari program kegiatan di OSIS itu sendiri. Ada yang ingin minat di bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5 dan seterusnya, itu bisa semuanya. Ya, bidang 1 itu tentang di situ ada program kegiatan Idul Adha, pengajian, kemudian juga musyawarah pembekalan pengurus dan lain sebagainya. Itu bidang 1. Kemudian bidang 2 diklat mawel. Jadi kalau Anda semua nanti sudah bisa memasuki secara normal bisa ikut kegiatan-kegiatan yang dibidangi di bidang 2. Seperti yang populer sekarang ini adalah seperti LBB. Itu Anda semua sudah tahu, ketika tiap tahun kita menyaksikan, itu adalah yang bidangi adalah di bidang 2 di OSIS itu sendiri. Dan kalau yang ingin kegiatan pecinta alam bisa masuk di bidang 3 seperti IKIM, SAR Akpa, IKIM dan Caping, Dikjud, Atpa serta Makin. Dan bidang 4 juga demikian, ada semuanya. Bidang 5 juga demikian dan seterusnya. Itu semuanya yang akan nanti Anda semua ikuti di sekolah SMK Negeri 2 Pengasih ini. Silakan mana yang Anda sukai untuk bisa mengembangkan diri supaya berprestasi yang lebih baik, sehingga nantinya kalau sudah lulus dari SMK ini pengetahuan, keterampilan dan sebagainya dapat dimiliki oleh Anda semuanya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk Anda semuanya, dan sekali lagi selamat bergabung di SMK Negeri 2 Pengasih ini, dan selamat saya tunggu untuk bergabung di OSIS. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.